Apakah kamu lebih mudah memahami pelajaran jika kamu membacanya dengan baik? Iya, Kenapa? karena kalau ngebaca tuh bisa lebih rinci. Udah itu dong. Banyak yang kamu pahamin kalau kamu membacanya dengan Iya, baik. Apakah kamu lebih mudah memahami materi pelajaran jika kamu mendengar penjelasan materi dengan baik? ya karena kalau guru ngejelasin tuh kadang kan suka masih ada beberapa yang suka nggak dengerin. Kalau aku tuh ngedengerin, jadi tuh bisa lebih tahu banyak apa yang dijelasin sama guru. Berarti kamu bisa lebih mudah memahamin materi itu kalau kamu dengerin materi penjelasan dari guru tuh dengan baik. Iya, Kalau misalkan kamu dengerin yang nggak dengan baik, ya bisa nggak tahu apa-apa. apakah kamu belajar dengan baik ketika kamu dapat menyentuh objek kerja tersebut? Iya, karena kalau saya nyentuh objeknya itu, jadi bisa tahu apa yang kita pelajari atau apa yang ingin kita ketahui. Apakah kamu memahami pesan yang ditulis daripada pesan yang dijelaskan dengan kata-kata? Iya, karena kalau pesan ditulis tuh bisa lebih jelas. Kalau kata-kata tuh masih susah buat dipahamin kalau dari pribadi aku sendiri. Kadang suka lupa ya kalau lewat kata-kata. Iya, Apakah kamu mudah memahami pesan yang dijelaskan dengan lisan daripada pesan yang ditulis? iya sih. Karena kalau pesan lisan tuh jadi lebih detail atau penjelasan dari yang di buku nggak ada ini, yang cuman bisa guru tahu. Jadi aku bisa ngerti banyak. Apakah kamu lebih menikmati belajar langsung, praktik di bengkel daripada belajar di kelas? Iya, karena kalau langsung praktek tuh lebih gampang buat belajarnya. Kalau sedangkan yang lain atau di kelas tuh kadang suka pusing sendiri sama tingkah teman-teman. Suka susah memahamin materinya ya. Iya. Kalau kita cuma belajarnya teorinya doang, nggak ada praktiknya. Iya, Apakah gambar-gambar diagram, poster, dan sebagainya sangat membantu kamu dalam mengingat dan memahami pelajaran? itu sih udah pasti iya. Karena di dalam beberapa poster atau wall chart itu, jadi misalkan aku lupa, terus aku bisa ngeliat poster itu terus-terusan, malah jadi inget-inget. Jadi lebih mudah dipahami. Iya, Apakah membaca buku dengan kertas dan berulang-ulang merupakan cara terbaik agar kamu mudah mengingatnya? enggak sih. Karena kalau aku tuh lebih suka praktek langsung. Kalau ngebaca terus atau nulis-nulis ulang-ulangan terus malah bikin bosen, jadi malah nggak inget. Berarti kamu lebih ke praktek ya? Iya. Kalau kamu belajarin teori terus, malah buyar semuanya lupa gitu. Iya, Berarti lebih ke penerapan secara langsungnya. iya benar. Apakah kamu lebih memahami materi pelajaran yang dijelaskan melalui demonstrasi dan alat peraga? Itu udah pasti iya. Karena kalau udah lewat demonstrasi atau alat peraga tuh lebih apa ya, lebih gampang buat dipahamin sama lebih cepet buat ditangkep. Apakah kamu senang menonton TV atau membaca novel daripada mendengarkan musik atau radio? Aku nggak suka nonton TV sama jarang buat ngebaca sih. Jadi lebih suka dengerin musik atau ngedengerin penjelasan dari orang lain. Kalau radio suka dengerin? Radio di rumah nggak ada radio, jadi nggak pernah sih. Tapi musik suka. Suka. Apakah kamu senang mendengarkan siaran radio, musik, atau karaoke daripada menonton TV? Itu udah pasti iya. Karena kalau lewat musik atau lewat radio tuh nggak itu aja, nggak kayak TV. TV tuh kayak kadang suka diulang-ulang, jadi monoton, bosen. Apakah kamu menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga? Itu sih udah pasti jelas iya. Karena kalau fisik aku lebih suka olahraga sih, jadi tertarik aja, lebih suka ke daerah situ. Apakah kamu merasa mudah mengingat wajah seseorang daripada nama seseorang? Masih lupa, tapi lebih mudah mengingat wajahnya daripada nama. Kenapa? Karena kalau wajah tuh kayak karena sering ketemu, jadi lebih akrab. Kalau nyapa gitu paling cuman bang, bro, jadi dia gitu. Apakah kamu merasa mudah mengingat? Apakah kamu ingat dengan baik apa yang kamu pelajari melalui praktek di bengkel? Iya, karena kalau kita praktek langsung tuh lebih cepet paham, lebih tahu apa yang tertujunya, lebih paham apa yang dituju.
Apakah kamu lebih senang membaca buku cerita daripada mendengarkan cerita? Aku lebih suka dengerin cerita daripada ngebaca buku cerita. Berarti kamu lebih ke dengerin ya daripada Iya. kamu baca sendiri. Iya, Tapi kalau misalkan dengerin itu, kamu jadi lebih paham atau gimana? lebih paham yang pasti, terus lebih tahu kenapa ini jadi bisa kayak gitu. Pokoknya lebih gampang paham deh. Kalau dengerin. Iya. Apakah mendengarkan cerita itu jauh lebih menyenangkan daripada membaca buku cerita? Mendengarkan yang pasti bakalan lebih menyenangkan, karena kalau ngedengerin cerita itu kan kadang orang suka mempraktekannya ya, gerak-gerakannya, jadi itu lebih menyenangkan. Menurut kamu? Iya. Apakah kamu jenuh jika duduk belajar di kelas terlalu lama? Semua murid bisa aja pasti bakal bosen. Ya, kenapa? Soalnya tuh kadang suasana kelas tuh bikin mood berantakan, jadi belajar tuh jadi nggak konsen. Nggak fokus. Iya, Tapi kamu sering ngalamin itu. sering. Terus apa yang kamu lakukan? Kadang bisa cari alasan buat ke kamar mandi, jadi bisa ada refreshnya sedikit. Apakah kamu tidak merasa terganggu dengan suara-suara saat kamu sedang belajar? Merasa ganggu pasti iya, tapi karena udah terbiasa jadi mungkin bakalan bisa menormalisasikannya walaupun masih mengganggu sedikit. Tapi tetap paham sama apa yang dijelaskan walaupun banyak suara-suara di luar? Paham, tergantung dari suaranya sih. Apakah kamu hanya bisa belajar dengan baik ketika berada pada suasana yang tenang? Enggak, karena kalau tenang tuh kayak kita nggak bisa nyari referensi. Kalau kayak kelas berisik tuh kadang bisa apa ya, otak lebih cepat mencernanya. Berarti kamu nggak terlalu terhambat ya sama yang kalau bising di luar gitu? Iya, Justru kalau tenang kamu susah nyari inspirasi atau imajinasinya. iya. Apakah kamu melakukan hal-hal seperti mengetuk-ngetuk pulpen, mengunyah permen saat proses pembelajaran? Enggak, Nggak pernah. nggak pernah. Kenapa? Ya nggak suka aja. Kenapa nggak suka? Ribet, bukan ribet sih, kayak aneh. Mungkin jadi nggak konsentrasi ya kalau kayak gitu. Iya. Apakah kamu suka ngobrol dengan berhadapan secara langsung dengan lawan bicara daripada lewat telepon? Iya, kalau ngobrol secara langsung tuh bisa lebih jelas apa pendapat dia atau kenapa dia bisa kayak gini. Kalau lewat telepon tuh kadang suka berisik, bukan berisik sih, kayak suaranya kadang suka kresek-kresek, jadi nggak jelas suaranya. Suka salah paham kadang ya sama Iya. apa yang disampaikan. Iya. Apakah kamu lebih suka berbicara lewat telepon daripada harus bertemu langsung dengan lawan bicara? Ya tergantung dari apa pembicaraannya. Kalau pembicaraan yang biasa-biasa aja mungkin lewat telepon bisa. Masih bisa. Ya, tapi kalau yang lebih ke serius atau lebih kayak formal, mending secara langsung biar nggak ada salah paham. Apakah kamu sangat antusias bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan kamu? Iya, Kenapa? karena kalau ngebantu tuh kayak bikin hati seneng, bisa ngeliat orang seneng. Apakah kamu lebih menyenangi tugas-tugas tertulis daripada harus menjelaskan dengan kata-kata? Tergantung dari mata pelajarannya dulu. Kalau matematika mendingan langsung tulis, tapi kalau kayak PAI atau IPA mending kata-kata. Kenapa kalau PAI IPA itu kamu lebih suka dengan kata-kata? Karena ya mending gampangan lewat kata-kata. Kalau itu berarti kalau pelajaran yang nggak berhitung kamu lebih baik dengan kata-kata daripada harus ditulis. Iya, Tapi kamu sering nulis kalau di kelas. sering. Apakah kamu mudah terganggu dengan suara ketika kamu sedang belajar? Suara apapun itu. Suara apapun itu ya pasti bakal terganggu. Contohnya kan di sekolah ini kan lagi ada konstruksi. Kadang tuh beberapa suara alat berat atau suara apa sih, tukang lagi motong besi tuh bikin keganggu, soalnya bener-bener berisik kayak kelas biasa. Terus kamu gimana tuh cara kamu supaya kamu jaga konsentrasi kamu karena hal itu? Yang pasti kan aku di kelas ini sebagai ketua kelas, jadi aku bakalan nyuruh teman-teman aku buat lebih fokus kepada guru, sama jangan berisik aja biar lebih paham yang lainnya. Itu cara kamu Iya. handle semuanya. Iya. Nih,
terakhir ya, pertanyaan terakhir. Ketika kamu mendapatkan kabar gembira dan membuat kamu senang, kamu akan lompat ke girangan. Kamu lakuin itu nggak? Kalau lompat ke gerangan sih enggak. Lebih kayak keseneng aja bisa ngedapetin hal yang kita inginkan. Cara kamu ekspresiin kesenangan kamu itu kayak gimana? Ya kayak apa ya? Kayak yes, gue bisa. Kayak gitu doang sih. Udah, Iya. tinggal lompat-lompat gitu. Enggak. Oke. Makasih. Iya sama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara lisan, data menunjukkan bahwa gaya belajar anak tersebut lebih bersifat kinestetik dengan presentase sekitar 55% sampai 60%. Dominasi ini terlihat pada konsistensi anak saat menyatakan bahwa ia lebih mudah memahami pembelajaran jika ia langsung mempraktikannya dan interaksi dengan objek pembelajarannya. Nah, selain itu, anak tersebut juga menunjukkan kecenderungan terhadap auditorial sebagai gaya belajar pendukung dengan presentase sekitar 25% sampai 30%. Hal ini terlihat pada preferensi anak yang lebih suka mendengarkan cerita dibanding membaca cerita. Sementara itu, gaya belajar visual cenderung lebih rendah, yakni sekitar 15-20%. Ia merasa terbantu dengan adanya diagram, poster, dan media visual lainnya. Namun, rendahnya minat membaca menjadikan aspek visual berfungsi secara terbatas dan tidak dominan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar yang paling menonjol adalah gaya belajar kinestetik, gaya belajar visual, dan auditorial sebagai pendukung dalam proses pembelajarannya. Audio Jungle.